Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua. Hari ini adalah pesta Santo Andreas Rasul. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas iman, harapan, dan kasih yang Kau anugerahkan kepada kami. Atas dasar iman, harapan, dan kasih itu, kami boleh bertumbuh berserah kepadamu dan memiliki akar yang mendalam di dalam Kristus Putramu yang kami nanti-nantikan kedatangannya, agar hidup kami pun berbuah di dalam kasih kepadamu, kepada sesama, dan kepada alam semesta ini. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdamu yang menjadi pelita bagi hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu ketika, Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, di tengah-tengah persiapan kita menyambut Yesus, kedatangannya pada hari raya Natal nanti di masa Advent ini, sejenak kita diajak untuk mengalami sukacita perjumpaan dengan Yesus yang memanggil Andreas bersama Simon Petrus, saudaranya. Panggilan Andreas terjadi dalam kebersamaan dengan saudaranya, yaitu Simon yang disebut Petrus. Kecuali itu, panggilannya juga terjadi dalam kebersamaan dengan rekan-rekannya yang lain sebagai sesama nelayan yang hari itu sedang disibukkan dengan urusan jala menjala ikan. Mereka dikatakan dalam Injil sedang membersihkan jala mereka. Bahkan untuk Yakobus dan Yohanes dikatakan mereka sedang membersihkan jala itu bersama ayahnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa artinya data-data
teks ini bagi kita? Maknanya apa? Yang pertama, panggilan Yesus tidak pernah lepas dari konteks kehidupan keluarga kita. Kita dipanggil tidak sendirian, melainkan bersama, bahkan masuk di dalam persekutuan kebersamaan itu. Itulah sebabnya menjadi pengikut Yesus, khususnya dalam tradisi gereja Katolik, disebut masuk ke dalam satu komunio. Komunio adalah komunitas-komunitas yang hidup dalam iman, harapan, dan kasih kepada Kristus. Digunakan istilah dalam bahasa Inggris, communion of communities, kebersamaan, persekutuan di dalam kolegialitas, dalam kebersamaan, dalam solidaritas, dalam sikap saling menopang dan saling menguatkan satu terhadap yang lain. Konsekuensinya adalah sebagai murid-murid Yesus kita diajak untuk membangun, untuk saling menopang, untuk saling mengembangkan, bukan saling menghambat. Maka dibutuhkan yang disebut kemurahan hati. Kerap kali dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar ungkapan, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Ini bukan ciri Kristiani. Ciri Kristiani adalah justru mempermudah hal-hal yang tampaknya sulit dan rumit. Tujuannya bukan untuk gampangke, tetapi untuk terbaik, memberikan pelayanan kepada sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sampai pada pengalaman dasar iman itu, tentu dibutuhkan yang disebut dengan sikap responsif yang positif. Berbeda dengan sikap reaktif. Ya, reaktif itu ya serba bereaksi atas apa yang terjadi, dan kecenderungannya yang namanya sikap reaktif itu negatif. Berbeda dengan sikap responsif yang positif, segera ditunjukkan dalam Injil hari ini dalam diri mereka yang dipanggil oleh Yesus. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes segera menjawab apa yang ditawarkan Yesus. Mereka tidak menunda, mereka tidak mau kehilangan kesempatan. Inilah saat penuh rahmat menanggapi undangan Sang Juru Selamat. Maka dengan cepat, segera mereka mengikuti Yesus. Bahkan dikatakan meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya, segera mengikuti Yesus. Inilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dua hal yang bisa kita renungkan pada hari ini untuk bekal perjalanan kita juga dalam mempersiapkan diri menyambut Kristus yang datang, yang kita rayakan pada hari Natal nanti. Mari kita mohon rahmat agar sekurang-kurangnya pada hari ini kita diberi hati yang ditandai kemurahan hati Allah sendiri, sehingga kita memberikan yang terbaik kepada siapapun yang kita layani. Dan yang kedua, kita dianugerahi sukacita segera menjawab panggilan Tuhan, segera pula memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam